Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Nah, di program Waktu Indonesia Belajar kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Kali ini yang akan kita pelajari tentang ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran. Kali ini kita akan belajar di musola sekolah bersama Ustadz Muhammad Taufik. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita cari tahu dulu pengertian tahfiz itu apa sih? Jadi, tahfiz itu berarti menghafal. Menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa Arab hafiza, yahfuzu hifzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, definisi menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal. Seperti yang sedang dilakukan teman-teman dari SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. Untuk lebih tahu tentang tahfiz, yuk langsung aja kita tanya dengan Ustadz Muhammad Taufik. Tat mau tanya, metode yang digunakan dalam belajar tahfiz Al-Quran di sekolah ini itu metode apa aja sih, Tat? Oh iya, untuk menghafalkan Al-Quran, karena di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar itu memakai nada muriki. Apa itu muriki? Muratal irama Al-Quran. Dan metodenya juga talaki. Talaki itu ketika guru harus menguasai apa yang harus diajarkan dulu. Karena menghafal Al-Quran itu sebenarnya tidak harus bisa membaca, walaupun idealnya itu bisa membaca dulu baru menghafal. Tapi kalau di sini kelas 1 itu sudah ada tuntutan 4 surat. Kelas 1 entah dia bisa membaca Al-Quran atau tidak, harus hafal 4 surat. Mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, kemudian At-Takwir. Itu diajarkan di kelas 1. Bagaimana? Ya, guru mengucapkan satu kalimat, nanti murid menirukan. Kayak gitu seterusnya sampai anak-anak itu memang betul bisa. Nah, syaratnya apa? Sebenarnya ketika anak itu mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran dan kemudian ikut dalam pembelajaran Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Jadi kita memakai cara talaki, Pak. Guru mengucapkan, murid menirukan, kayak gitu. Oh, jadi metode yang digunakan untuk para siswa ini menggunakan nada murik dan metode talaki. Tahukah kamu metode talaki itu apa? Yaitu sebuah metode cara belajar dan mengajar Al-Quran yang telah Rasulullah contohkan kepada para sahabat beliau dan kemudian oleh para sahabat dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Metode ini sangat terbukti paling mudah dalam mengajarkan bacaan Al-Quran dan untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Oh ya, Tat, dalam belajar menghafal Al-Quran, kendalanya apa aja sih? Untuk kendala dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar Al-Quran itu sebenarnya terkadang ada anak-anak yang kurang fokus, ya. Ada anak-anak yang kurang fokus di dalam, karena kita pakai talaki, ya, talqin. Maknanya di mana anak-anak itu rajin mendengarkan, menirukan, maka dia akan bisa akan hafal. Tapi kalau anak-anak itu kadang kita ajarkan masih mainan, dia tidak fokus intinya. Lah, anak-anak yang kayak ginilah yang nanti kadang-kadang perlu pengulangan sampai 2 kali, 3 kali, atau bila perlu teman-temannya udah hafal dia belum. Ini kendala yang sering kita hadapi. Walaupun kadang-kadang kita juga sudah menegur supaya untuk mengurangi daripada kendala tersebut. Apakah benar, Tat, menghafal Al-Quran itu sulit? Kadang-kadang memang ada orang yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu berat, masa setebal gini harus dihafalkan, ditaruh dalam kepala. Nah, sebenarnya itu juga tidak benar, ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu
telah berfirman sendiri bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Ada itu ya, Al-Quran itu mudah. Allah telah memudahkan hambanya untuk mempelajari Al-Quran ini. Tinggal kadang-kadang orang itu sudah melihat belum mencoba tapi sudah bilang enggak, berat kayak gitu. Tapi kalau udah dicoba itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit tak apa. Yang penting dia sudah mencoba. Kadang-kadang orang tak mau mencoba akhirnya tidak akan berhasil. Setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Taufik, yuk kita tanya dengan salah satu siswa yang menghafal Al-Quran, yaitu Geza. Geza, mau tanya dong, faktor apa saja sih yang membuat kamu semangat dalam menghafal Al-Quran? Subhanallah, cita-cita teman kita Geza ini luar biasa. Ia ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kali ini teman kita akan menunjukkan hafalannya selama ini, yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Ini saya akan membacakan hafalan saya, surat Al-Mulk 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratayn yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul adzim. Sebelum kita akhiri, buat teman-teman semua yang di rumah ada pesan dari Ustadz Taufik, yaitu agar terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Pesan untuk murid-murid semuanya supaya hafalannya tetap kuat dan nanti bisa berlanjut, tentunya di rumah juga harus murojaah. Karena murojaah ini adalah inti daripada penguatan Al-Quran itu. Orang hafal Al-Quran tanpa murojaah, kok dia masih hafalannya masih nempel, itu kayak hampir mustahil kayak gitu. Jadi ada pengulangan. Jadi hari ini kita menghafal Al-Quran di sekolahan, kemudian hafal, distorkan bisa. Itu kadang-kadang satu hari selanjutnya itu disetorkan sudah ada yang lupa dikit, maka harus dimurojaah. Siapapun dia, lebih-lebih anak-anak, kalau pengen hafalannya kuat harus diulang. Semakin kuat dia mengulang, semakin sering dia mengulang, maka insya Allah akan semakin kuat hafalannya. Begitu Pak. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman belajarnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk terus belajar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.